Guys, sudah nonton film satu ini nggak? Jadi ini Leave the World Behind ini lagi hype banget di mana-mana ya. Dan film ini dibintangi oleh bintang-bintang tahun 90-an yang ngetop sekali pada saat itu ya. Ethan Hawke, Kevin Bacon, dan Julia Roberts. Jadi ceritanya nih mengisahkan seorang pasangan Yapi ya. Jadi orang kelas atas ya, eksekutif si Amanda and Clay, diperankan oleh Julia Roberts dan Ethan Hawke yang dengan dua anaknya, cowok dan cewek. Dia mau lagi liburan mendadak lagi pusing gitu ya. Terus dia nyampe lah di rumah yang mewah di Long Island gitu. Ternyata mewah sekali rumah itu, dia terpesona situ ya. Tapi tengah malam tiba-tiba datanglah nih dua pasangan ini, anak dan bapak yang diperankan oleh Mahershala dan Mihala. Mereka ini datang dengan tas gitu kan, tuxedo yang terus juga yang cewek ini pakai gaun malam, evening gown gitu loh. Jadi tapi mereka itu ya, ini sebetulnya ini ngomong tentang rasisme ya. Jadi si Julia Roberts di sini dia melihat yang dua pasangan ini, dia wah curiga banget, kamu ada apa? Dia tuh dia ngetok ternyata ini dia bilang dia tuh tersesat lah soalnya ada bencana, nggak semua tidak menyala. Jadi terpaksa dia punya apartemen di sana, cuma mesti elevatornya mati gitu kan. Jadi terpaksa dia bingung dong, dia harus ke sana mau nginep. Nah, si Julia Roberts nggak mau terima nih. Ya kan, jadi isunya tentang rasisme. Walaupun orang ini kedua itu ternyata itu rumahnya dua orang yang negro ini. Jadi dia tuh tetap tidak percaya gitu. Oh, mana buktinya, kamu udah KTP nggak gini lah, ID card gitu kan. Walaupun ternyata akhirnya tuh dia berhasil buktikan si orang negro ini bahwa ini memang rumahnya dia gitu loh. Jadi intinya ini banyak sekali simbol-simbol gitu kan. Terus juga nanti ada kejadian tentang rasisme lagi ya. Jadi misalnya si Ethan Hawke ini lagi jalan mau cari-cari angin lah, mau tahu keadaan di luar gitu. Terus dia ketemu sama orang Hispanik, ibu-ibu Hispanik yang minta tolong sama dia. Dan pada saat itu ya dia nggak mau nolong, yaitu karena dia nggak ngerti bahasanya, dia tidak mau menolong gitu loh. Jadi secara subconsciously, jadi dia ngomong tentang rasisme. Jadi mereka antara orang bule, white dengan black dan Hispanik itu memang di luar negeri itu ininya besar ya. Terus rasismenya besar. Terus juga ada simbol-simbol kayak gini loh. Jadi kayak tiba-tiba ada waktu jalan si Ethan Hawke itu dia ketimpaan semacam plane gitu loh. Terus menumpahkan leaflet yang isinya tuh tulisan dalam bahasa Arab. Terus pas dicek sama anaknya yang cowok itu, ternyata tulisannya Death to America. Oh, mereka pada bilang, oh ini mungkin dari Iran gitu loh, dan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi banyak yang kecurigaan gitu. Terus tapi ada orang yang bilang, oh ternyata bukan, di tempat lain mereka juga itu tuh bukan bahasa Arab dan bukan dari Iran, di tempat lain Korea. Ya mungkin aja katanya. Jadi memang mereka mengakui bahwa Amerika ini banyak musuhnya gitu loh. Jadi dia tuh ada orang dari segala macam itu. Kan banyak yang bilang memang ini dia bilang Amerika sudah bukan rahasia lagi, dia pengatur dunia dan banyak buat kericuan di mana-mana ya. Jadi dia tuh mungkin aja ini dari perang dari orang-orang menyerang Amerika sehingga semua shutdown, sehingga semua komputer, TV, wifi, telepon semua nggak nyala gitu ya. Jadi pada saat seperti ini, jadi apa sih yang mesti dilakukan? Terus juga ada satu obsesi si anak perempuannya, yang cewek ini, anak perempuan, dia tuh selalu terobsesi dengan film Friends. Nah, film Friends itu Jennifer Aniston itu kan diketahui tentang persahabatan. Dia tuh nah ini orang pada bingung endingnya ya, kenapa dia akhirnya si anaknya si Julia Roberts ini dia nemuin bunker itu terus dia senang, dia tenang walaupun tidak terjadi kekacauan, tidak ada listrik, tidak apapun, dia senang bisa nonton Friends karena itu menceritakan tentang persahabatan antar manusia gitu loh. Dan itu membuat itulah yang jadi itu misalkan tentang obsesi umat manusia di seluruh dunia, bahwa orang tuh menyukai film-film yang tentang persahabatan karena hari ini nggak ada namanya true friendship, udah penuh dengan sikut menyikut, permusuhan dan persaingan dan lain-lain, dan itu dengan umat manusia. Lalu ada orang yang bingung juga soal
flamingo tuh, tentang rusa-rusa yang muncul gitu kan. Nah, itu semua simbol-simbol. Jadi ini kenapa dimunculkan? Jadi itu mereka tuh represent nature gitu loh. Pada saat kayak kiamat ini sebetulnya kan mereka tentang kiamat ya, akhir dunia, tentang perang dunia. Jadi ceritakan kenapa tiba-tiba muncul ini nature gitu, dia ada flamingo di pool, terus ada rusa-rusa yang berusaha menyerang si anaknya si Mehala ini gitu kan. Jadi dia tuh jadi supaya pada saat terakhir nature akan bergabung dengan manusia dan manusia harus tahu cara menghadapinya seperti apa. Dan di akhir film ini kan si Mehala ini dia kan tiba-tiba mau diserang berjuta rusa-rusa itu. Nah tadinya kan si Julia Roberts-nya agak-agak rasis ya sama anak perempuan yang negro ini. Jadi dia tuh kayak nggak mau nolong, tadinya berantem terus dari awal gitu karena rootnya agak jutek si anak negro ini ya sama dia. Jadi berantem terus. Tapi pada akhirnya di situ ternyata mereka berdua aja terkunci di kabin itu. Mereka menemukan satu perdebatan, kenapa sih lo seperti ini gitu loh. Ya karena gue ternyata upset dengan kehidupan ini, terlalu banyak tipu menipu di advertising eksekutif gitu kan, dengan dunia ini gitu loh. Terus baru ternyata gue tuh nggak mereka ada diskusi lah, ternyata gue ngelakuinnya seperti ini gitu. Akhirnya mereka jadi teman dan si Julia Roberts itu menolong dengan cara yang tradisional sekali. Jadi nggak ada, kalau nanti dia masih bisa teriak-teriak gitu kan. Dan mereka tuh akhirnya jadi akhirnya ketolong lah tuh rusa-rusa itu pergi. Jadi ini sekali lagi simbolisme. Jadi di akhir dunia nanti semua itu tidak akan berfungsi, mau apalah, mau komputer, mau telepon, mau apa gimana. Jadi manusia kembali back to nature gitu. Dan harus tahu bagaimana cara menanggulanginya gitu. Jadi sebetulnya filmnya sangat bagus ya. Ini for information, ini 2,5 jam. Memang agak lama ya filmnya ya. Agak bertele-tele kalau orang bilang, cuma kan kita terus berpikir gitu, karena orang kalau bilangnya ini kenapa filmnya tentang apa, orang nggak akan ngerti karena banyak simbolisme nih dari novelnya Rumaan Alam dan disudarai oleh Barack Obama dan istrinya Michelle Obama ya, asal kamu tahu itu. Jadi ini bukan film sembarangan, jadi ini cerita tentang teori-teori konspirasi dan apa yang sebetulnya dilakukan. Dia ada soal teori rasisme gitu kan dan hal-hal seperti ini. Jadi memang sangat mind blowing, dan karena itu dia jadi viral di mana-mana. Orang bingung, kok begini. Akhirnya jadi orang nggak ngerti semua simbol-simbol gitu. Jadi memang menceritakan gimana apokaliptik itu bagaimana nanti akhirnya. Dan ya kita harus tahu bahwa kita harus tentang mementingkan persahabatan, dan dunia ini memang is coming to an end gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan gitu, karena mungkin Amerika ini banyak musuhnya, dan dia harus tahu menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mungkin terjadi perang dunia nantinya ya gitulah. Jadi kita berpikir nanti kalau misalnya udah kiamat, semua teknologi tidak akan berfungsi, dan kita hanya akan bisa bergantung pada satu sama lain dan menghilangkan kecurigaan kita satu sama lain. Bagaimana jangan terlalu rasis sama orang lain, dan kita harus care pada orang lain walaupun itu berbeda warna kulit dari kamu atau sangat berbeda dari kamu, dan jangan curigaan gitu sama siapapun, karena di masa seperti ini memang akhir-akhir ini semua penuh curigaan. You can't trust anyone gitu loh. Ini mencoba membagikan kesadaran orang bagaimana membagikan trust di antara human being gitu. Oke, sekian. Kalau kamu punya interpretasi yang beda dari ini, drop your comments. Okay, bye-bye.